daftar Zat, ya? Iya, Sat. Baru Oh, daftar, Sat. iya. Nah, baru lihat kemarin ininya. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bertemu lagi ya malam hari ini. Kita masih ngejar SKS untuk semester 7 ya. Tapi ini bukan untuk mahasiswa yang aktif nanti semester 7. Tapi mereka boleh ikut untuk kejar absen ya, presensi misal, dan lain-lain. Karena kita kelasnya terbuka secara umum, jadi mahasiswa ya bisa absen ya sesuai dengan jadwal pertemuan. Nah, adapun di kelas ini, di ngejar kelas ini itu sebenarnya adalah untuk mahasiswa yang lulus tahun ini, yaitu yang mereka di semester 7 itu tidak aktif atau masih banyak belum memenuhi SKS yang diwajibkan. Nah, adapun di semester 7 itu kita ada sekitar 8 ya, 8 SKS, Qiraatul Quran, 3 metodologi penelitian, 3 atau 4 itu ya. Wow, sama PPM yang 4 ya, PPM 4, kemudian metode 3 atau 4 juga kalau nggak salah, jadi 11 kurang lebih. Kalau nggak salah ya, jadi nanti dilihat aja di ininya masing-masing, di SKS-nya, baik ketika nanti isi RPS dan juga KHS. Nah, kemarin kan teman-teman sudah disuruh minta isi KHS ya. Jangan lupa isi untuk mahasiswa yang naik semester 7 ya. Itu linknya udah di-share oleh admin untuk pengisian KHS. Jadi teman-teman silakan untuk mengisi KHS-nya, yang lupa segera diisi ya. Dan untuk semester baru ya kita insya Allah akan aktif nanti di bulan September ya. Kalau nggak pertengahan itu agak sedikit akhir di bulan September. Karena nanti menyesuaikan ya. Biasanya itu tanggal-tanggal 16 atau tanggal-tanggal 21 atau 22-an lah biasanya ya. Ya, malam ini insya Allah kita materinya adalah PPM. PPM itu adalah program pengabdian masyarakat. Nah, ini salah satu mata kuliah sama seperti mirip ya, seperti KKN, PKL ya, PPL yang biasa kalian kenal. Nah, PPM ini khusus ya untuk pembelajaran dalam program pengabdian masyarakat. Nah, output yang dihasilkan dari mata kuliah ini adalah laporan mengenai pengabdian masyarakat, gitu ya. Outputnya adalah teman-teman hanya membuatkan laporan ya, apa namanya, mengenai pengabdian kalian kepada masyarakat itu seperti apa, karena itu masuk ke dalam bagian mata kuliah yang di, diminta ya untuk sebagai penilaian atau pemenuhan SKS-nya, yaitu satuan kredit semesternya. Nah, karena di sini juga tidak ada materi sebenarnya, yang penting itu pemahaman secara umum saja, karena kita tidak menggunakan khusus ya, atau cara khusus, atau buku khusus mengenai program pengabdian masyarakat, maka saya hanya akan menjelaskan mengenai apa saja yang disebut atau yang harus dilakukan, yang mana itu disebut sebagai pengabdian kepada masyarakat, dan apakah ada jangka waktunya dan bagaimana cara menulis laporannya. Nah, admin tolong dong di share template dari pengisian laporannya, ada nggak? Ada nggak admin? Bantu di share ke grup ya. Bisa bantu di chat kalau dapat ininya. Kalau nggak ada nanti Ana share ya.
Coba aneh lihat di grup ya. Bentar. Aneh bantu up ke admin ntar ya. Ya, itu aneh udah kirim ya untuk Word-nya. Tapi coba buka di Zenodo juga bisa kok ininya. Yang PPM contoh dari laporan teman-teman yang PPM bisa dibuka. Bisa bantu nggak admin? Ini contoh laporan dari PPL ya. PPL, PPM, intinya contoh laporannya sama aja untuk mahasiswa ya. Ada sertifikatnya juga, ada pengisiannya juga ya, surat izin, identitas dan lain-lain. Ada intinya ada semua. Bisa bantu share screen adminnya. Sekalian buka di Zenodo juga biar teman-teman bisa yang baru tuh bisa tahu soal publikasi kita ya. Bisa share screen sambil nunggu ya. Sambil nunggu admin ya, Ane jelasin sedikit lagi. Ya, jadi intinya dalam program pengabdian masyarakat ini, teman-teman itu cuma apa namanya melaksanakan program ya, yang itu dianggap bentuk ya pengabdian kepada masyarakat. Nah, apakah harus harus apa namanya? eh, Program khusus atau misal teman-teman ada program yang rutin ya yang biasa dijalankan, apakah itu boleh? Iya boleh. Contohnya misal nasi Jumat apa sih itu? Eh, apa nasi Jumat itu nama programnya biasanya apa? Biasanya nasi Jumat itu disebut nama programnya makan siang ya. Kok makan siang gratis?
Ada yang tahu nggak nama programnya? Oh ya, Jumat Berkah gitu ya. Iya, kalau yang seperti itu ya, eh apa namanya? Eh, apakah boleh menjadikan program itu sebagai laporan, tapi dalam bentuk laporan pendidikan? Seperti apa maksudnya? Yaitu contoh kalian ya sebagai mahasiswa, yaitu untuk mensupport misal eh, dari Jumat Berkah itu mensupport misal dalam pendidikan masyarakat ya, pendidikan masyarakat mengenai misal keberhasilan misal memperbanyak sholat Jumat ya, agar jamaah semakin semangat untuk sholat Jumat misalnya. Dan itu kan dalam perspektif pendidikan masyarakat. Nah, teman-teman tinggal ngebuat laporannya. Jadi mengenai contoh misal laporan Jumat ini kita buat semacam reward ya. Jadi reward dalam edukasi atau dalam pendidikan mampu mendorong misal eh, apa namanya eh, mendorong keberhasilan eh, kegiatan ya, mendorong keberhasilan kegiatan sholat Jumat berjamaah atau sholat Jumat ya di masjid. Nah, teman-teman buat lapornya dengan eh, apa namanya persepsi seperti itu. Jadi dari laporan sholat apa namanya Jumat berkah tadi, teman-teman membawakan laporan itu ke dalam perspektif pendidikannya ya, iya nggak apa-apa. Jadi ke dalam laporan perspektif pendidikan, misal ke pendidikan terhadap masyarakat, bagaimana reward itu mendorong keberhasilan kegiatan program misalnya, atau kegiatan apa gitu. Nah, yang seperti ini ya, itu dijadikan laporan yang dicontohkan tadi. Mana tadi laporannya? Yang di share screen tadi? Ada? Bisa share screen atau? Kok nggak ada nih share screen-nya? Nah ini, jadi teman-teman cukup mengisi kegiatan ini saja. Ya, di sini ada judul kegiatannya, terus bawah ya intinya ada pengisian di sini ya. Nah, di sini contoh penilaian praktik pengalaman lapangan. Nah, ini kan contohnya PPL ya. Nah, untuk bagian ini dirubah saja PPM. Jadi penilaian program ya pengabdian masyarakat kayak gitu ya. Kemudian di sini ini nggak usah diisi, tapi teman-teman cukup isi bagian judul dan ininya saja. Bagian itu tadi nilainya itu nggak usah diisi ya. Jadi cukup isi bagian ininya saja, apa namanya identitas bawah. Pelaksanaan kegiatan. Nah, ini jenis kegiatannya yaitu ini lampiran-lampiran yang teman-teman bawakan nanti ya. Contoh di sini ada dukungan foto ya, terus apa di ketepatan metode PPM ya untuk mengatasi permasalahan contohnya. Jadi dirubah saja. Bagian ini kan contoh dari PPL ya, tapi di sini berubah saja. Laporannya sama. Apa namanya formulirnya. Terus, nah di sini ada surat pernyataan jika membutuhkan. Nah kalau teman-teman misal di tempat kerja sendiri misal atau sudah menjadi kegiatan ya tinggal dibuat sendiri saja ya. Ini hanya dibutuhkan kalau misal teman-teman butuh kepada apa namanya surat resminya nanti pengajuan ya. Di sini ada surat pernyataan bawa lagi. Nah, ini ya. Kemudian surat izin ya dari kita ya bawa lagi. Lampiran dokumen kegiatan di bawahnya diisi aja itu misal foto dan lain-lain tadi.
Nah, ini kalau misal identitas kepala sekolah dan guru pamong, kalau dia PPL ya, kalau PPM dia nggak ada seperti ini ya nggak usah pakai tanda tangan tantangan atau datanya ya. Bahwa kemudian ini nggak usah juga kalau teman-teman tidak di sekolah ya, bawa lagi. Contohnya dari program kepada pengabdian kepada masyarakat itu adalah penyuluhan misal. Program penyuluhan. Apakah harus di masyarakat umum, apa boleh di masjid, atau harus di sekolah? Bebas. Untuk tempatnya dan programnya itu bebas. Yang penting itu termasuk kegiatan sosial, masuk ke dalam ranah kegiatan sosial. Contoh, misal bersih-bersih kampung setelah sholat subuh, misal ya, atau gotong royong pagi, misal. Bebas hal-hal yang seperti itu. Dan kalian yang misal mengidekannya untuk menciptakan lingkungan bersih, ya kalian adakan program apa namanya bersih-bersih kampung misalnya setelah subuh kayak gitu. Kemudian sarapan bersama dan lain-lain. Nah, yang seperti itu aja. Kemudian presensi harian mahasiswa peserta PPL ini kalau dia PPL ya. Nah, kalau PPM itu cukup satu program saja. Misal, eh, tadi bagi Jumat tadi ya, berkah tadi, ya, apakah harus beberapa Jumat atau boleh satu kali Jumat saja? Tergantung isi laporan yang ingin kalian sampaikan. Itu tuh intinya tergantung. Biasanya kan kalau orang yang ibaratnya memang benar-benar ingin menguji kayak gitu ya, ingin mendapatkan hasil terbaik, dia akan namanya ada masa survei apa namanya observasi, kemudian pengamatan, kemudian apa namanya ada micro teachingnya kayak gitu ya, ada skala mikronya, kemudian baru program untuk menunjukkan dari hasil sebelum dan sesudah. Biasanya kan itu butuh misal 3 sampai 4 Jumat misal ya. Ya itu seperti itu. Misalnya juga dia hanya ingin membuat laporan sederhana yang melaporkan ya kegiatan Jumat pada hari itu aja, itu juga tidak masalah. Bawa lagi. Tergantung dari jenis laporan yang teman-teman ingin hasilkan ya. Ini agenda praktiknya ya. Jadi uraian kegiatannya ya. Kalau ini dia guru ya. Kalau misal dia kayak Jumat Berkah itu siapa biasanya yang menginisiali yang menjadi penanggung jawabnya? Nah, cukup penanggung jawabnya yang bertanda tangan. Bawa lagi. Penilaian PPL, PKL, magang. Ini contoh dari penilaian-penilaian yang dibahas ya. Relevansi bidang ya, kemampuan menjelaskan isi, itu masuk ke dalam penilaian. Kemudian kemampuan menjawab pertanyaan jika dia dipresentasikan. Tapi ini harus dipresentasikan sih. Harusnya ya. Kalau tahun kemarin tuh nggak dipresentasikan, hanya mata kuliah Qiraatul Quran. Tapi harusnya laporan PPM itu kita harus dipaparkan bagusnya. Nah, untuk nanti semester ke depan, kita akan lihat nanti penyesuaian saja. Terus, terus, penulisan laporan kegiatan PPL. Nah, bentuk dan warna. Intinya, formatnya ini ya, spasinya 1,2 setengah, nah 1,5, ukuran 12, pakai TNR, ya. Kemudian before afternya 0, marginnya seperti biasa 4333. Tapi biasanya yang kiri 4 juga nggak apa-apa. Tapi 4-3-3 aja biar kita pakai strategi menyerang BBC di depan. Enggak ya. Penomoran halaman itu gunakan ya. Kemudian penulisan daftar pustakanya jika teman-teman pakai stylenya apa? American Psychological Association versi 7. Nah, ini lampirannya contoh. Nah, dan lampiran bawa lagi. Jadi teman-teman itu kok ada daftar pustaka? Iya. Jadi apa yang mendorong kegiatan itu? Bagaimana konsekuensinya terhadap pendidikan? Apa bentuk eh, capaian yang mendukung ya terjadinya
apa namanya, pendidikan masyarakat ya, atau pendidikan di tengah-tengah masyarakat terhadap satu program. Dan misal dalil apa yang kita gunakan, apa motivasinya, apa visinya, apa filosofinya, kan itu semua kan butuh hal. Contoh aja, kenapa kita adakan Jumat Berkah? Contoh nih, teman-teman, ada yang bisa jawab nggak? Kalau misal ditanya, menurut kalian Jumat Berkah itu, yang program bagi-bagi nasi Jumat itu bermanfaat atau tidak? Penting atau tidak? Apa jawaban kalian? Ada yang bisa jawab? Saya sambil makan salak ya. Menurut kalian, Jumat Berkah itu penting atau tidak? Apa manfaatnya kepada masyarakat? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Menurut kalian, Jumat Berkah itu penting atau tidak? Atau apa manfaatnya untuk masyarakat dalam program Jumat Berkah? Atau boleh tawarkan program lain mungkin yang teman-teman tahu? Nggak ada jawaban? Ya, silakan. Mau jawab Ustadz? Ya, silakan. Kalau tadi dibilang program Jumat berkah penting atau enggaknya mungkin dilihat di satu apa namanya tergantung tempatnya ya. Kalau misalnya tempatnya mungkin di tempat pelosok yang kayak mungkin di kampung-kampung yang apa namanya dari sisi ekonomi pas-pasan mungkin akan sangat bermanfaat. Tapi kalau di kota kayaknya kurang bermanfaat. Kurang kurang bermanfaatnya mungkin lebih ke apa ya? eh apa ya? Karena mungkin dari sasarannya kurang kurang pas atau mungkin tidak diletakkan di sebuah kalau yang sering-sering itu kan biasanya untuk Jumat berkah itu dikelolanya ditaruh di masjid. Mungkin asalnya kalau misalnya beneran mau dibuat program Jumat berkah itu eh, sasarannya harus sesuai kayak misalnya kalau di kota kan jelas kayak tukang becak atau mungkin tukang ojek atau lain sebagainya. Itu sih Ustaz. Iya, kita tambah sedikit ya. Sebenarnya dari program Jumat Berkah itu apa ya? Apa sih kalau saya nyebutnya, latar belakang tuh terlalu ini ya. Tapi CC. eh Apa sih kalau dalam kasus pidana itu sering ini dibilang apa namanya, eh, niat aja ya, niat aja lah ya bahasanya. Sebenarnya menurut kalian bukan niat, tapi dia tuh bukan niat, tapi motif, itu dia motif. Menurut kalian motif untuk Jumat Berkah itu apa? Contoh tadi bagus banget analoginya.
membedakan antara desa dan kota atau tempat yang terpencil. Kemudian juga membedakan antara target objek di masjid atau memang langsung ke orang-orang yang membutuhkan makan, misal, atau yang kurang mampu. Kan motifnya kan mungkin yang di masjid motifnya agar orang-orang semangat sholat Jumat. Kemudian motif yang kedua memang hanya ingin memberi orang makan gitu ya. Ya maka yang layak itu adalah orang-orang yang tidak mampu kayak gitu. Mana yang menurut kalian motif yang cocok? Ada yang bisa berargumen atau bisa memberikan pandangan motif yang lain boleh? Izin Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ini tadi yang berkas Jumat ini tentang makanan tuh di masjid atau gimana Ustaz? Saya baru masuk tadi. Iya, kita lagi coba menganalisa program pengabdian kepada masyarakat atau kita lihat program yang sosial yang lagi beredar di tengah masyarakat. Kita kan kemarin beberapa ini juga sempat viral atau rame ya mengenai Jumat Berkah contohnya. Maka Iya. kita coba sedikit menganalogikan atau membedah dari program Jumat Berkah ini seperti apa layaknya dan cara kita melihat program tersebut sehingga untuk membuat laporannya itu enak. Fadol. Ini Ustaz, ini pengalaman di tempat kami Ustaz di Masjid Al Jami ini ya. Ini kan ada berapa Jumat ini kan? Ada nasi bungkus tuh Ustaz. Yang di apa? Tidak tahu siapa yang ngasih, apakah dari masjid atau dari individu ya. Tapi yang jelas ada berapa minggu ini ada itu. Jadi yang saya lihat tuh itu yang menerima Ustaz. Itu kayaknya kadang ada yang mungkin orang tidak terlalu memerlukan dikasih, ada yang mungkin barangkali memerlukan, kadang-kadang mungkin dia tidak kebagian Ustaz. Mungkin terbatas ya seperti itu. Ini yang saya lihat di tempat kami karena mungkin tidak banyak yang dia sediakan tuh, kemudian barangkali ada orang yang mungkin mungkin lah ya, mungkin masih ingin tapi tidak kebagian, ada juga seperti itu. Ini yang ada Ustaz. Untuk manfaatnya sih kalau kalau apa namanya memang itu tujuannya untuk membantu orang-orang yang memerlukan bagus sekali itu. Cuman kalau hanya sekedar motifnya tadi sekedar apa ikut-ikutan kayak ya kurang kurang pas gitu. Kalau memang apa Jumat berkah ini kalau memang apa namanya lebih lebih luas mungkin ya barangkali ketika di pasar barangkali mungkin ada ketemu dengan apa ya misalnya orang-orang yang memerlukan mungkin bisa juga itu di apa namanya diletakkan di tempat-tempat yang kira-kira orang tuh banyak memerlukan untuk barang tersebut gitu Sal. Ini yang barangkali yang dapat saya lihat di sekitar kami nih, Sal. Adapun ini program yang lain Sal, yang ada di sekolah ini bukan apa ya, cuma program sekolah nih. Kita ada dari pihak komite yang sudah memberlakukan dengan adanya Jumat itu mengadakan namanya infak Jumat. Dan infak Jumat ini alhamdulillah sudah mulai tahun sekitar 2002 ya, 2022 ya mulai kami apa diangkat jadi komite sana itu ada apa masukan dari kawan itu sampai sekarang itu sangat sangat bermanfaat untuk kepentingan sekolah. Di antaranya bisa membeli hal-hal memberi barang-barang yang tadinya tidak bisa dibeli oleh dana bos sehingga bisa membangun misalnya uh, perlengkapan WC dan sebagainya itu bisa diambilkan dari dana infak tersebut. Ada acara-acara yang seandainya itu apa dari dana bos tidak boleh itu bisa dengan berkah Jumat tadi yaitu infak Jumat dari anak-anak murid itu yang dengan sukarela ada yang
bawa 1.000, 2.000, bahkan ada yang kadang-kadang itu ada 10.000 itu, sehingga terkumpul tuh dengan telatennya para wali wali kelas itu, kemudian diserahkan kepada kepala sekolahnya itu, ke madrasahnya itu, dan dikelola, sehingga alhamdulillah itu bisa membangun berbagai macam fasilitas. Di antaranya ada apa namanya itu, eh, eh, apa bab, yang untuk di lantai itu apa namanya itu paping paping blok ya, itu bisa diambilkan dari situ Sat. Jadi untuk kemanfaatnya sih bagus ya, kalau istilahnya untuk kas Jumat ini yang hanya ini apa namanya, dari infak Jumat tersebut. Ada pun yang lain saya belum tahu ya, tapi yang jelas ini yang pengalaman di sini yang saya alami itu adalah ketika ada program-program yang apa namanya itu Jumat tadi, sehingga ada infak Jumat, ada mungkin berbagi makanan Jumat dan sebagainya, itu yang barangkali saya ketahui di daerah kami Ustaz. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah bagus banget ininya sama tambahannya apa tadi infak Jumat Infak ya. Jumat ya, itu anak-anak Ustaz. Jadi ada yang bawa 1.000, ada 1.000, jadi itu Itu sama kayak setiap anak SMP itu. ya, jadi itu Ustaz, itu dikumpulkan dari wali kelasnya itu ada yang setiap Jumat itu ada yang sekitar 20.000, ada 30.000, bahkan ada yang kadang-kadang itu ada yang pas kebetulan di kelasnya itu banyak orang yang ini nyumbang, sampai ada yang sampai 50.000 Ustaz. Jadi kalau dikumpulkan kali misalnya sebulan tuh Ustaz, cadang lumayan juga itu. Nah itu tadi dikumpulkan untuk pas ada acara-acara itu, misalnya lomba-lomba, itu diambilkan dari dana itu. Ada misalnya bikin apa ya, perlengkapan yang kira-kira memang tidak boleh diambilkan dari dana bus, itu bisa dimanfaatkan dari dana tersebut. Seperti itu yang saya alami sendiri di MI Darul Ulum itu. Tuntas, Masya Allah. Ya, aneh dulu SMP juga juga seperti itu ya. Ada infak sampai kuliah juga ada sih. Waktu Ya, di Bina Dharma itu setiap Jumat ada dari BEM kampus itu keliling ya. ya. eh, Apa namanya, minta pakai kardus ya. Kalau Eh, kalau sekolah dulu siswa kalau nggak salah ya. kayak gitu disuruh. Ya intinya untuk Bukan, maslahatan ini yang di umum ya. MI satu, yang di MI. Kalau di SMP yang Nurul Jannah saat itu beda lagi tuh, dari pengalaman yang kami alami di MI itu, ada istilahnya niru ya, niru dari dari Ahad. Karena apa? Kalau di SMP ini Ahad tuh udah libur, semuanya perai. Jadi di sana ada mas sarung berkah. Artinya apa? Dengan sarung yang apa namanya, waktu itu kan ada pakai baju apa Melayu itu kan ada sarungnya itu. Nah, sarung itu digunakan untuk apa ya, digunakan di depan para siswa itu, langsung diputarkan, itu ada nyumbang 1.000, 2.000 itu dikumpulkan itu. Nah itu juga sudah mulai nih, udah kira-kira sudah ada berlangsung ada 3-4 bulan lah, udah lebih setengah tahun Ustaz. Ini baru mulai lagi. Itu yang mungkin lihat kan. Dan alhamdulillah hasilnya ya lumayan. Setiap apa namanya, selesai muhadarah itu kadang dapat 100, kadang dapat lebih, itu dikumpulkan. Seperti itu. Ini yang mirip-mirip lah, cuman harinya hari Ahad gitu. Tuntas lah insya Allah. Nah ya kita bahas lah nanti itu. Kita masih membahas sedikit lah soal soal Jumat Berkah ini motifnya ya. Sebenarnya supaya gini, terkadang orang-orang tuh punya pandangan yang berbeda-beda lah. Bahkan mungkin saking terlalu ininya ada yang full 100% support dan ada yang skeptis 100% kayak gitu kan. Nah, kita tuh ingin yang adil tuh seperti apa kita melihat Jumat Berkah ini. Menurut kalian bagaimana motifnya? Mengenai tadi juga ada pandangan mengenai tempat ya, lokasi, kota dan desa, kemudian objek, kemudian langsung ke orangnya, atau seperti apa bagusnya. Tadi Ustadz Mas Budi udah ngasihkan pandangan, ya cukup baik lah. Mungkin yang lain ada mau menambahkan. Ada yang bisa menambahkan?
ada yang mampu, ada yang berani, speak up, ada yang berani berpendapat. Apakah mahasiswa hanya mampu diam saja, tidak mampu mengutarakan isi kepalanya, isi pikirannya, seperti apa? Ada yang mau? Ayo, jangan takut. Kenapa kenapa menyampaikan pendapat dalam beberapa aspek pembahasan kelas ya, terutama itu penting banget. Itu untuk menguji logikanya. Apakah dia masih kekurangan informasi, tapi logikanya benar, atau logikanya salah, tapi informasinya benar, datanya benar kayak gitu, tapi logika memahaminya salah kayak gitu ya. Itu penting banget. Itu diuji di kelas. Jadi yang salah itu bukan bukan apakah jawabannya benar atau salah, tapi kerangka berpikirnya udah matang atau belum. Makanya dalam kasus-kasus pembahasan kelas ya, apalagi di jenjang sarjana atau perguruan tinggi, kan SMA ya, berpikir kritis itu udah harusnya udah di luar eh, dasar ya, menjadi kemampuan dasar dan basic sekali yang harus dimiliki. Maka eh, pertanyaan apa namanya, konsekuensinya dia mampu memberikan pertanyaan atau mengeluarkan jawaban dalam setiap isu. Jadi isunya apa? Dia mampu membuat ya logika pertanyaan yang menarik, atau dia mampu memberikan jawaban yang konkret, sehingga nalar dari berpikir kritis tadi ya, atau yang biasa kita kenal kritik thinking, itu sudah menjadi makanan sehari-hari mahasiswa. Mempertanyakan segala hal itu memang hak manusia merdeka kayak gitu ya. Justru aneh kalau kita tidak mempertanyakan satu fenomena yang terjadi. Karena kenapa? Itu yang membedakan antara yang berpendidikan dan tidak. Yang berpendidikan itu maka sah sekali dia mempertanyakan satu keadaan, satu fenomena, memperdebatkannya, berdiskusi, ya, membuka ruang publik, dan juga apa namanya, mengajak ya di sekitarnya itu untuk memikirkan hal yang sama. Seperti contoh dia mendorong ya terjadinya dialog itu, atau dia memancing, memantik ya terbukanya dialog publik kayak gitu ya. Dan hal-hal yang seperti ini tuh harus dimiliki. Nah, kita kan tadi mau ngebahas soal pengisian ini ya. Tapi kenapa kita malah ngebahas soal dari motif? Karena dengan kemampuan tadi, kritik thinking tadi, kita tuh nggak ada yang sulit dalam misal menulis skripsi, menulis apa namanya, laporan, karena dibangun atas cara berpikir yang matang, melalui sudah melalui ibaratnya uji-uji kerangka berpikir yang epistemik lah, bahasa akademisnya tuh. Epistemik itu adalah secara mendalam ya, pengetahuan yang secara mendalam. Ah, kayak gitu. Kalau dalam bahasa pengertiannya, epistemik itu adalah pengertian mendalam terhadap satu fenomena atau definisi tersendiri, atau definisi satu kejadian. Nah, itu pemahaman secara epistemik namanya, pemahaman mendalam. Ada juga pembahasan misal ontologinya, teologinya, kemudian dan lain-lain lah ya, banyak ya. Eh, nah, teman-teman di sini itu kita harus sering berdiskusi karena memang eh, ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar, ada diskusi yang terjadi. Itu tuh untuk melatih, dan itu jauh lebih mahal ya
daripada teman-teman belajar satu arah. Karena ketika otodidak satu arah, kalian itu tidak diuji apakah kalian paham eh, eh, materi, walaupun materinya benar, kalian menghafal semuanya, datanya, ya, naskahnya dan lain-lain. Tapi ketika pikiran itu tidak diuji, maka kita tidak melihat eh, kebenaran dari sesuatu yang setelah dia pelajari, kayak gitu. Apakah yang benar itu hanya mampu menjawab? Tidak, ya. Tapi kebenaran itu berasumsikan memiliki kerangka berpikir yang tepat. Jadi jawabannya itu tidak harus sama, makanya tidak bisa template, tidak bisa di kelas kita buat pilihan ganda A, B, C, D itu enggak menguji kerangka berpikir. Menguji kerangka berpikir itu dia mampu menjelaskan alasan kenapa jawabannya itu. Terkadang jawabannya itu salah, tapi kita yang dilihat itu adalah kerangka berpikirnya. Bagaimana dia mampu membedakan contoh tadi. Mungkin dalam penglihatannya ya, tadi nih saya coba bedah dikit. Menilai bahwasanya desa dan kota itu harus misal kurang maksimalnya jika di kota dan lebih maksimal jika di desa. Eh, Kemiskinan ekstrim itu terjadi di kota-kota, di tempat-tempat yang memang kota besar ya, seperti Jakarta itu. Kemiskinan ekstrim itu ada di situ kebanyakan. Jadi untuk membedakan antara mana yang lebih optimal untuk membedakan, tapi mempunyai kias ya dalam ilmu fikih atau usul, yaitu menggunakan kias antara analogi kota dan desa, maka kita bisa menjawab dengan namanya mafhum mukhalafah atau kiasul qol atau kias terbalik kalau gitu. Kalau gitu kita gunakan kias terbalik. Kenapa? Analogi dari kota dan desa itu untuk menggambarkan perbedaan ekonomi. Justru kalau dia ilahnya apa namanya ilatnya apa sih bahasa ininya enaknya ilat ya. Alasannya. Alasannya itu adalah ekonomi, maka ekonomi ekstrim itu ada di kota. Menurut data, buka aja di Google kayak gitu. Justru kemiskinan ekstrim banyak terjadi di kota-kota besar. Adapun yang misal desa tertinggal, terpencil dan terluar itu bukan permasalahan ekonomi biasanya, tapi permasalahan akses dan kesempatan. Contoh, akses kepada kesehatan, akses kepada pendidikan, akses kepada gizi. Tapi rata-rata biasanya secara ekonomi, biasanya mereka tidak terlalu ekstrim sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar kayak gitu ya. Dan itu secara data di Indonesia juga terjadi. Makanya kalau alasan Jumat Berkahnya kita melihat cara berpandangnya untuk menjadikan kota dan desa itu sebagai alasan ekonomi, maka kurang tepat. Tapi kerangka berpikirnya betul. Apa yang diinginkan adalah istilah dari ekonominya, yaitu kemampuan finansialnya, kemampuan ekonomi sebuah tempat, kayak gitu. Kerangka berpikirnya betul, paham nggak? Tapi untuk menganalogikannya kurang sempurna karena tidak melalui proses yang cukup matang secara data dan fakta kayak gitu kan. Nah, hal yang seperti ini akan berpengaruh dalam hukum. Apa pengaruhnya di dalam hukum? Ya, kita tidak bisa melihat satu kejadian itu berasumsikan pada pemahaman general. Desa selalu miskin, kota selalu kaya. Tapi kita melihat berbagai sesuai dengan kasus per kasus, konteks per konteks, dan sebagaimana data yang dipaparkan. Barulah hukum itu bisa kita terbitkan untuk seperti kemarin, untuk ketiadaan ilmu tidak menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Ya, eh, ketiadaan pengetahuan bukan berarti hukumnya tidak ada. Kayak gitu tuh. Sesuatu itu tidak ada. Seperti itu ya. Paham tadi Fitri ya tadi ya yang jawab ya. Paham nggak?
Tadi siapa sih yang jawab? Tadi siapa yang jawab tadi? Saya Ustadz. Oh ya, iya. Paham ya jawaban yang Anda sampaikan? Paham insya Allah. Oke, bagus kalau paham. Ya, semoga beneran paham ya. Ayo, yang lain, coba sampaikan pandangannya. Saya mau masa pandangan kita di eksploitasi perempuan. Yang laki-laki lah pandangannya. Ustaz, Ya, eh, nah, kalau ini nih, Ustaz. Kalau zaman kita dulu, Ustaz, awal-awal itu kan di Kusta kan ada nama prom apa tuh pro atau ya istilahnya ini lah apa promap, ya? promap, Nah, program itu mahasiswa aktif. ya itu sebetulnya bagus, Ustaz. Nah, tapi kenapa akhir-akhir setelah apa angkatan-angkatan ya satu dua itu kan langsung enggak ada lagi karena alasannya banyak lah. Ada bilang apa uang itu kemana kemana. Padahal tuh kalau kita apa terus ya itu kayaknya bagus tuh misalnya ada wisuda pun tidak terlalu banyak nambah gara-gara itu apa namanya kita apa urunan 10.000 itu kayaknya bagus tapi setelah itu ada orang yang misalnya tidak menginginkan sehingga langsung berhenti ya mungkin alasannya banyak lah ya ada yang tidak penting itu ada dan sebagainya tapi kalau saya sendiri pribadi Ustaz, itu kayaknya bagus loh program yang awal-awal kita galakkan dulu, yang Ustaz galakkan tuh. Itu kayaknya waktu apa wisuda tuh, nah itu pun jadi kita ndak banyak ongkos lagi dengan itu. Walaupun sebagian yang kawan-kawan yang belakangan ndak ikut itu ya, tapi yang angkatan-angkatan pertama itu kan pada itu ikut yang 10.000 itu. Kayaknya bagus tuh bisa apa ya bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya untuk umum gitu ya apa sebagai mahasiswa gitu itu kayaknya tidak ada lagi sekarang nih Iya, gimana ya. karena aneh pensiun, tapi aneh nggak tahu ya sekarang ya. Aneh nggak tahu, karena aneh kan udah nggak di ini lagi, nggak ngelola untuk mahasiswa lagi ya. Tapi kenapa Ya, aneh dulu mencetuskan program 10.000 per bulan Promap ya, program mahasiswa aktif itu ya memang ya kalian rasakan dampaknya gitu kan. Eh, ya, itu satu komitmen yang susah, karena gini, eh, menjaga uang umat itu tuh hal yang berat. eh, dan untuk memberikan dampaknya kembali feedback ya itu kan difikirkan harusnya secara matang gitu kan. ya, Bahkan ketika di pertama itu pun kita aneh harus nombok lah bahasanya pakai duit aneh lah ya. Padahal itu program atau wisuda pertama itu untuk mahasiswa. Walaupun setelahnya itu dikembalikan setelah selesai wisudanya naik lagi promop diaktifkan kembali ya dikembalikan lah ya bahasanya. Nah, untuk menjaga hal itu, menjaga dari performa feedbacknya, manajemen keuangannya, itu tuh hal yang sulit. Tapi kenapa aneh kemarin eh, eh, mendukung atau membuat pemikiran untuk membangun program hal itu? Ya karena Anda memikirkan langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya itu ya contohnya ya itu di memang wisuda itu biayanya memang tidak sedikit ya, tapi tidak juga besar kayak gitu. Tidak terlalu sangat besar kayak gitu ya. Standar lah untuk mengundang dari orang luar negeri datang ke Indonesia, bahkan kita mencari ibaratnya tuh tempatnya tempat apa istilahnya nginap iya, kan alhamdulillah intinya ya. semuanya lah ya, dari kedatangan sampai pulang kembali itu kan itu hal yang tidak mudah ya. Butuh dengan koordinasi tinggi, kematangan juga kayak gitu ya, dari programnya ya. Itu hal yang berat sih menurut Ana. Eh, apa namanya, memegang duit umat kayak gitu ya. Ya memang amanah tuh berat berat Amanahnya berat itu memang. terlalu berat. Iya Apa namanya, menjaganya itu loh, bukan hanya di menjaga manajemennya tapi performa feedbacknya
performa feedbacknya itu kan contoh misalnya aja yang kita mengaktifkan misal kayak bimbingan untuk mahasiswa, iya kan? Kalau dulu kan Iya. sering aktif banget ya bimbingan mahasiswa gitu ya. Terus juga apa namanya eh, live dulu tuh ada namanya sharing belajar bersama setiap malam. Jadi sesuai program mahasiswa dikasih Zoom, kemudian materinya diputer kayak gitu kan, live gitu ya, materi kursanya gitu ya. Di sesi live kan malam mahasiswa masuk sesuai dengan firqah masing-masing dan mereka belajarnya dengan sesi live kayak gitu. Eh, apa namanya admin me, apa sih bahasanya itu mengatur ya materi yang ditampilkan, kemudian juga ada apa bahasanya transkrip yang ditampilkan juga sehingga mereka mendengar sambil membaca transkrip apa namanya secara eh, live gitu sama-sama dan lain-lain Iya. dan ada sesi tanya jawabnya juga tapi tidak dimasukkan ke dalam eh, pertanyaan itu tapi diberikan ke Syekh kayak gitu ya kalau nggak salah waktu itu ada. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya feedback dari Promap juga kayak gitu hasil dari promap itu juga kayak gitu ya walaupun sebenarnya banyak banget itu nomboknya dari duit SUI sebenarnya karena Iya. memang nggak support sekali ya untuk ini kurang kurang aktif juga karena memang dulu juga aneh menargetkan itu 1.000 orang aja itu udah lumayan maksud aneh kalau 1.000 orang ini memang bisa mengadakan wisuda setiap tahun kalau aktif 1.000 orang tuh aktif jadi perhitungan aneh setiap tahun tuh kita bisa mengadakan wisuda kayak gitu tuh. Tapi kan targetnya nggak tercapai lah intinya seperti itu. Zat. Iya. Iya. Dan aneh udah nggak ngurus lagi, jadi aneh nggak tahu lagi sih sekarang seperti apa. Jadi kan sekarang ini kan saya kan Ustaz, ikut apa namanya yang di S2 itu yang apa di Ulumul Quran itu alhamdulillah kan sudah selesai nih yang Ustaz Jul itu kan. Jadi kawan-kawan kan tanya, Ustaz kapan sudah jadi beliau pun jawabnya ya belum berani karena apa? Artinya tentu yang kiranya memberanikan bilang iya itu kan otomatis ada biaya dan sebagainya itu. Jadi saya ikut saat saya ikut yang di apa apa namanya yang di ASKI ya. ASKI itu saya ikut ya. Ikut karena ya walaupun gimana saya ikutlah nyimak-nyimak ikut belajar juga karena selagi masih ada waktu saya ikut juga Ustaz. Alhamdulillah ini saya juga kalau dari nilai itu alhamdulillah bisa lah lulus gitu kan tahun ini kan. Jadi tinggal nunggu apa namanya ijazahnya. Jadi kawan-kawan yang di grup kan tanya, kapan saat anu apa namanya wisuda? Jadi saya nyimak aja kan, saya tidak berani kalau kalau memang nanti ada wisuda dan kita mampu tuh datang ada biaya ikutlah gitu kan. Jadi termasuk yang ini kan, yang untuk kita saat ini yang di apa Darul Quran ini kan, saya kan ini Zat, mudah-mudahan nanti bisa karena kayak lihat keadaan sekarang ini kan mikir nih ada yang lainnya banyak ini yang perlu biaya nih dari anak sekolah so kan. Ini belum megang kan jadi harapan sih bisa lulus dan bisa ikut sudah gitu harapan saya Zat. Mudah-mudahan nanti bisa gitu lah. Amin, amin. Insya Allah. Iya, ya kurang lebih seperti itulah ya untuk ini ya. Kalau ya harapan aneh ini bisa dilanjutkan ya oleh mahasiswa. Apalagi Ustadz Jul kayak gitu kan. Karena kan memang pas di akhir juga kan aneh udah nunjuk beliau juga kan untuk jadi penanggung jawab gitu ya. Iya. Dan aneh nggak tahu lagi sekarang karena memang nggak mengikuti. Bahkan mahasiswa yang bertanya Ana soal itu tuh nggak aneh jawab. Kenapa? Iya karena supaya ini kembali ke apa namanya pemegangnya. Karena Yang baru ibaratnya itu. tuh aneh udah melepaskan ibaratnya udah nggak masuk dalam Serah, uh, serah jabatan, serah iya jabatan. iya. Jadi kalau aneh menjawab Japrian mengenai hal itu ya, itu sia-sia aja kayak gitu. Ya, ibaratnya kenapa nggak aneh jawab banyak banget yang chat masalah itu nggak aneh jawab. Ya harusnya memang bertanya kepada yang sudah jalan kayak gitu ya. Nah, aneh nggak tahu untuk ke situnya itu jalan atau tidak. Karena maksudnya
Anies sudah memberikan estafetnya kayak gitu ya. Ya selebihnya ya bagaimana bagaimanapun hasilnya itu ya itulah yang sudah harusnya ada ya. Harapan juga itu sebenarnya kemarin adanya perbaikan juga dan aneh nggak nggak ikut lagi informasi apapun soal mahasiswa di Indo sebenarnya dan memang tidak menjawab semua permasalahan mereka dan maksud aneh rujuklah ke bagian-bagian yang masih ada ya kayak gitu aja sih. Ya, Ustaz. Eh, Terima mengenai kasih. wisuda itu eh, aneh nggak tahu mampu nggak nanti ke depannya itu diadakan lagi. Kalau dari perhitungan aneh melihat yang sekarang kayaknya nggak mungkin lagi dah. Iya. Kecuali Karena iya, Ustaz, karena pertama ya tidak ada untuk cadangan itu tidak pernah ada nih kalau langsung sekaligus kan otomatis pribadi-pribadi kan tidak semua nih teman-teman yang jauh itu kan ongkosnya begitu besar kan gitu. Jadi kalau yang dulu kan ada paling tidak ada yang misalnya tempat nginap sudah ada, jadi tinggal tinggal apa ya mungkin tambah-tambahan aja mungkin dia ongkosnya aja kan. Tapi kalau sekarang kan kayaknya belum ada nih kalau tiba-tiba langsung apa namanya wisuda ini kan misalnya mendatangkan syaihnya kan perlu juga biaya dan sebagainya ini kan ini kayaknya belum ada sih tadi yang saya sendiri yang di dalam grup itu kayaknya belum ada lagi belum ada yang istilahnya iuran apa belum ada cuma ada yang tanya kapan Ustaz ya istilahnya sudah jadi Ustaznya pun bilang kami udah tahu tanyakan ke BEM aja kayak gitu. Malah gitu ada. BEM sekarang siapa emang? Saya kurang tahu Ustaz yang apa yang dulu kan si ini Ustadz siapa itu. Tapi Ustadz kayaknya Julian. judulnya beda, Zat. BEM sekarang ini yang di Kusta kayaknya sudah beda dengan yang lama itu kan. Kenapa bukan Ustadz Jul? Kan kemarin Ustadz Jul yang di ini kan. Yang Sajul di bagian di Zat, di bagian ASK aja kayaknya. Hmm, Kalau sekarang. tapi ya ya terserah sih maksudnya, terserah. Karena dulu juga beliau masuk. Lalu bagaimana dengan uang yang sudah dibayarkan Ustadz? Dikemanakan uang itu? Karena awal-awal udah lumayan banyak bayarnya. Aneh nggak tahu ya sekarang. Karena uangnya itu di yang baru semua. Aneh nggak mengikuti lagi informasi hal itu ya. eh Apa namanya? Aneh itu nggak apa bahasanya. Ustadz Mas Budi ikut nggak soal Zoom aneh ketika aneh up ke Ustadz Jul ininya apa posisi BEM-nya. Saya tidak ikut ya. Enggak ya. Cuman Zoom ya terakhir ya, istilahnya Zoom terakhir ya. Mungkin ada yang ikut ya. Ketika itu setelah wisuda kalau nggak salah nge-Zoom kayak gitu. Ya itu tuh sebenarnya ada ada sedikit problem juga ya. Intinya kemarin tuh kayak uang Syekh itu 15 juta itu akhirnya pakai duit aneh kayak gitu kan. Karena dari laporan kemarin itu apa namanya kurang lah intinya gitu kan. Padahal udah diinikan sejak awal disisikan itu untuk syekhnya pulang. Jadi saat itu syekhnya pulang tuh nggak bawa apa-apa. Jadi aneh terpaksa pakai pribadi kayak gitu ya. Memberikan sebagai ya oleh-oleh pulang lah kayak gitu. Karena nggak di kayaknya yang saya pernah keset yang akhir-akhir itu kayaknya ini Ustaz, masalah Syekh itu kan beliau-beliau ini kan istilahnya makanan beliau dengan ini kan tidak cocok itu jadi mungkin beliau sih tidak menyuka atau tidak cocok dengan yang biasa apa namanya dihidangkan di Indonesia jadi beliau hanya cocok untuk ini kan ada itu yang saya dengar itu aja, yang akhir-akhir itu pada waktu Zoom itu kan ada jadi ada biaya-biaya yang tidak tahu dari apa dari pribadi atau dari itu yang enggak enggak Iya, kan. enggak. Itu Karena yang saya seluruh pengeluaran itu anak hafal. Jadi anak tuh bener ibaratnya eh, soal fundamental keuangan itu cukup cukup ini ya, cukup apa namanya eh, ketat secara pengelolaan dan fundamental keuangannya. Jadi Ane itu bahkan setiap rupiah yang keluar tuh Ane tahu dia keluar untuk apa, karena apa, ya, kemana, kenapa harus ke dia, bahkan alasannya itu seperti. Jadi Ane tuh nggak akan ngeluarin duit
sebelum Ane mampu menjawab pertanyaan itu untuk Ane sendiri. Jadi untuk apa keluarin duit segitu? Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Bagaimana? Kenapa harus ke dia? Kenapa nggak ke orang kayak gitu? Jadi eh, cukup cukup ini ya. Jadi Ane makanya tahu semua pengeluaran. Nah ya di akhirnya intinya seperti itu. Nah adapun sekarang Ane nggak tahu ya untuk uang promotnya karena pengelolaannya udah dialihkan karena anak kan udah nggak lagi di situ. Wallahu taala alam. Seperti itu sih. Ya, itu tuh Ya, pembahasan yang gini, itu tuh pembahasan yang riskan. Tapi Anda tuh selalu berbicara ke depan publik, ya, soal duit. Bahkan terbuka lah ya kepada semua orang. Bahkan ketika eh, misal kemarin tuh ada yang kurang, Anda bilang, kenapa nggak dibicarakan secara publik saja? Kalau memang ada yang kurang kan maksudnya ini program wisuda ini kan dari mereka dan sudah disepakati di awal. Kalau ada yang kurang, ada yang ini akan disampaikan dan mohon pada seluruh mahasiswa itu saling support kayak gitu kan, membantu menyelesaikan semua problemnya kayak gitu. Itu tuh sudah sejak awal tuh udah dibahas seperti itu. ya, terus sementara sekarang ya enggak ada kan, enggak ada apa apa saya sendiri yang enggak tahu ya. Kayak enggak ada Aneh sih, nggak tahu, enggak. aneh nggak tahu. Ya kita akhirnya ngebahas itu. Mungkin teman-teman bisa ditanyakan ya, aneh ke yang bersangkutan, yang mengurus lah programnya. Ya semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang masih aktif. eh, karena itu memang eh, di satu sisi peninggalan aneh, tapi di sisi lain ya memang ya udah programnya sudah nggak aneh, nggak nggak bukan aneh lagi yang berkecimpung di situ ya. Jadi teman-teman bisa menanyakan kepada yang bersangkutan. Oke lah, ini udah malam, udah dua dua SKS ya lewat. Ya insya Allah untuk sedikit lagi dong admin, coba kita habisin laporannya tadi. Mana adminnya? Share screen dong, dikit lagi tadi. Ya, bawa lagi. Kartu konsultasi kalau ada mau bimbingan, ya ada bimbingan PPR-nya, PPM-nya, boleh. Dan kalau selesai di sini ada sertifikatnya ya. Nah, telah melaksanakan program praktik, nah ini tinggal dirubah saja, tanggalnya sesuaikan, ini sertifikatnya, nama, ya ini kalau dia tanggalnya sesuai kayak gitu ya. Bawa lagi. Nah, kurang lebih intinya untuk PPM outputnya adalah laporan ini. Ya, jadi teman-teman silakan nanti membuat laporan saja. Untuk hasilnya dilaporkan terus dipublikasi ya di Zenodo, di jurnal kita ya, jurnal kesayangan. Karena memang perguruan tinggi itu harus dengan jurnal juga butuh dengan publikasi ya. Maka laporan-laporan seperti ini kita punya repositori terbuka ya untuk menyimpan hasil pembelajaran teman-teman semua dan juga terakses ya secara terbuka, open access, publik, bahkan dalam kancah internasional. Jadi secara global itu terbuka di publikasi Zenodo-nya. Tapi untuk pemula itu cukup dan lumayan kuat untuk membangun portofolio akademis kalian ya. Tapi itu belum cukup untuk menjadikan kalian itu ibaratnya masuk ke dalam dunia akademis atau akademisi secara menyeluruh. Itu ibaratnya pintu awal ya untuk membangun portofolio akademik, tapi kalian harus juga bekerja sama membangun riset ya, kolaborasi mengenai terutama pendidikan ya berbasis agama. Risetnya itu sebenarnya masih banyak banget yang perlu kita riset dan kita teliti ya untuk mencapai pendidikan yang optimal, yang yang terbaik. Karena tanpa riset itu kita akan
mengalami kemunduran dalam pendidikan. Kalau guru-gurunya tidak mampu meriset, itu akan berakibat sangat fatal terhadap generasi dan sistem pendidikan kita ke depannya. Kenapa? Makanya pendidikan itu sampai hari ini banyak sekali yang bertahan pada pola keyakinan etik dan moral 50 tahun yang lalu. Padahal kita tuh belum mencapai yang namanya moral absolut ya dalam pendidikan. Bahkan kita itu terkadang bingung ya terhadap moral absolut pendidikan itu seperti apa. Yang disebut moral yang bagus dalam pendidikan itu seperti apa. Karena akhirnya banyak sekali per hari ini itu mencampur adukan pendidikan itu berdasarkan persepsi dia sendiri. Yang akhirnya bahasanya itu adalah pendidikan itu sesuai dengan siapa atau eh, eh, apa ya bahasanya ya. Dia menganggap pendidikan itu adalah sesuatu yang dia pikirkan kayak gitu. Padahal belum tentu apa yang dia pikirkan itu bagian dari pendidikan kayak gitu ya. Karena kenapa? Itulah yang saya bilang tadi, moral absolut. Kita tuh tidak sampai kepada moral absolut di bidang pendidikan, terutama pesantren ya, agama, terutama pendidikan agama Islam. Gimana kita bisa bahkan untuk mencapai moral objektif saja itu kita kesulitan dalam ranah pendidikan ini. Contohnya saja itu pandangan terhadap apakah pendidikan itu masuk ke dalam dakwah kayak gitu ya. Itu saja orang banyak bingung dan apa maksudnya? Bukankah memang pendidikan itu bagian dari dakwah? Iya kayak gitu kan. Tapi ada dua persepsi yang atau ini dua hal yang berbeda ya. Jangan sampai kita menjadikan misal pendidikan formal atau non formal itu sebagaimana berdakwah di masjid-masjid itu tuh kesalahan banget. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu rendahnya gaji guru atau sampai adanya persepsi yang mengatakan eh, guru itu harus ikhlas kayak gitu ya dan lain-lain. Itu kan hubungannya terhadap moral sebenarnya kayak gitu ya. Nah, banyaknya kecacatan dalam persepsi penimbangan atau peninjauan terhadap moral ini ya karena memang kita tidak mampu meriset ya atau berdialog ulang dalam pendidikan sehingga apa yang ada sekarang itu seakan-akan kayak ya hasil ijma bersama saja kayak gitu. Tidak ada yang mampu mempertanyakannya dengan benar, mempertanyakannya secara dialog terbuka publik kayak gitu mengenai contohnya tadi ya pandangan terhadap apakah ini termasuk berdakwah atau bukan ya gitu ya. Bagaimana membedakan ini itu berdakwah eh, apa pembahasan berdakwah kepada di masjid-masjid dan di sebuah lembaga atau institusi pendidikan kayak gitu. Itu kan dua hal yang berbeda yang tidak bisa dipandang satu arah. Makanya nanti keluarannya, gajinya, soal insentifnya itu berbeda, soal hak dan kewajibannya itu berbeda, sehingga kita itu tidak terjebak dalam pembahasan moral yang ambigu. Moral kita mau menuntut gaji, tapi kita ditodong dengan bahwasannya harus ikhlas kayak gitu ya. Itu tuh akhirnya kita terjebak sendiri dalam pembahasan seperti ini, ya karena kita tidak mampu menerjemahkan moral tadi atau moral absolutnya tadi dalam pendidikan dengan benar. Seperti itu ya. Makanya teman-teman wajib banget saya harap ya dari kalian mampu berdialog dalam masalah ini dan mampu memberikan solusi ke depannya buat orang-orang setelah kita ya. Setelah kita seperti itu. Ada pertanyaan? Saat saya ini masih bingung nih masalah
PPL nih kan. Dan ini kan gini saat kegiatan sih insya Allah hari-hari itu ada lah ya. Misalnya kita pernah juga belajar di masjid untuk memimpin halakoh ngaji Quran dan sebagainya itu. Tapi selama ini belum pernah Zat, laporan yang Pak PPL itu belum pernah gimana ya caranya ya. Tuh, misalnya atau ngaji di rumah dengan anak itu apakah juga termasuk itu? Saya belum belum punya PPL saya. Apa ya? Iya, karena antum belum buat ya kemarin ya. Belum. Jadi kalau kegiatan sih kayaknya iya. Jadi cuma saya bingung kayak apa ya. Kadang kita nambah tuh. Kalau foto-foto pas juga sih istilahnya. Kalau kegiatan tuh kadang-kadang difoto kan ada fotonya juga. Cuman kan udah tahun berapa ya gitu ya. Nah, itu ada juga gitu loh. Cuman belum bikin itu. Iya, makanya kita bahas ini ya, malam ini. Bagaimana cara nulisnya ya. Untuk cara nulisnya itu ya buat seperti ya tadi apa namanya ini contoh dari dokumennya ya. Jadi kita belum membahas spesifik penulisan secara programnya atau pengisian secara lengkap ya untuk programnya seperti apa. Tapi ya isinya di template yang diberikan ini. Nah, untuk kayak tadi, kayak apakah apa namanya ngajari murid-murid program ngaji ya, membaca Quran bersama gitu ya, Ustaz ya? Ya, kalau di rumah tuh saya kan kebetulan ya di rumah tuh ada anak ngaji kan. Memang ada aktif lah sampai sekarang ada aktif tuh. Itu yang ngaji tiap malam tuh kan tuh. Itu ada. Nah, kan yang di masjid kan orang tua itu biasanya kan ada itu. Cuma sekarang tidak banyak lagi saat dulu kan ada berapa orang tuh kan. Memang waktu ada penyuluhan tuh kan kita kan pas pernah jadi ini selain penyuluh kan itu. Alhamdulillah itu memang Tua kita ya. jadi saya ada tugas tuh saat istilahnya ada istilahnya pilih tuh pemberantasan buta aksara karena ada tuh jadi saya pilih itu kebanyakan kawan kan Memberantas buta huruf Al-Quran gitu. iya itu saya pernah ya bahkan saya pernah ke Padang saat ke Padang dipanggil diklat tuh alhamdulillah tuh pernah diklat sana tahun 19 tuh. Ya, saya pernah ke sana Masya Allah. ya. Jadi saya ketemu dengan WI-nya itu alhamdulillah saya pernah ke sana Des. Bapak alumni mana saya justru saya belum pernah kuliah Bu ya. Jadi seakan-akan saya itu dengan mereka kan rata-rata S1 itu rata-rata kan. Jadi saya itu saya pede aja kan. Minder. Biasa kan biasa itu. Saya pede aja. Jadi saya jujur aja. Saya belum pernah kuliah Bu, tapi ya saya belajar aja gitu. Jadi dikira sudah S1 atau seperti itu. Iya, karena Jadi memang kalau rata-rata itu program seperti itu dilakukan oleh institusi pendidikan biasanya. Memang kayak ke apa apa disuruh ke sana kemari ke desa-desa misalnya. Itu tuh memang iya. dalam bagian dari PPM ini kayak gitu. PPM ini seperti itu ya, pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Ya, kalau kan ada program Sat. Misalnya kan bikin kelompok itu. Kelompok ini misalnya sebulan tuh diambil 4 kali pertemuan tuh. Jadi harus wajib tuh kita laporan. Otomatis kita perlu itu kelompok bimbingan tuh. Jadi kita misalnya kalau ada anak ngaji kita bimbing atau anak remaja atau orang tua itu kan kita aktif gitu. Bahkan akhir-akhir itu saya tahu saat kalau ada pengangkatan P3K itu kan saya kan tidak begitu aktif ya mantu-mantu itu kan jadi saya apa kayaknya tidak aktif lagi tuh tiba-tiba ada itu zaman itu kan ada kegiatan saya ada ikut diajar apa lah saya di bagian aja lah ngajar aja lah ya. Ya, Mungkin kalau semoga semoga antum semakin matang lah ya dengan kuliah di sini, walaupun tidak terlalu banyak SKS-nya dan ketemu Ana juga setahun terakhir ini aja gitu ya. enggak. Maksudnya kelas secara intensif sama Aneh setahun terakhir ini ya semoga banyak perkembangan yang terjadi, banyak pemahaman yang bertambah, banyak hal-hal yang baru yang antum ketahui yang ya bisa dimanfaatkan lah insya Allah. Saya terima kasih Zat, karena ya, berkat ini kan ya berkat bimbingan Zat. Jadi saya kemarin itu kan ini ijazah atau syahadah ya syahadahku saya itu kan. Pas saya perpal tuh di Kemenak
bagian apa kota itu kan. Saya tanya ini bahasa Arab apa pendidikan pendidikan apa agama Islam. Jadi saya bilang bahasa Arab aja ya, atau artinya ya ya di apa di Islam diakui ya, cuman dia tidak linear. Tidak apa-apa lah yang penting istilahnya dari apa pihak kabupaten ini sudah apa mengakui kan, sudah istilahnya diperpat alhamdulillah kan. Walaupun sementara belum linear ya, mudah-mudahan nanti kalau dapat apa yang S1 yang Indonesia ini nanti bisa mudah-mudahan nanti kan mungkin bisa Ya, linear lah. kalau yang ini insya Allah bisa. Tapi dia tuh bukan linear ya, tapi tidak tidak apa bahasanya mungkin dia menggunakan bahasa tidak linear. Tapi yang sebenarnya itu tidak apa Resmi. tidak sah sebagai dokumen inti, tapi Iya, sah sebagai dokumen pendukung seperti iya. itu. Jadi makanya tetap harus mengajukan S1 yang resmi untuk dokumen intinya. Nah, Ya, dokumen pendukungnya boleh baru gunakan itu, Ustaz. ya mudah-mudahan nanti bisa ini Sat. Bisa lulus lah, dapat inilah mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Ya, kita cukupkan ya. Udah malam ini. Ada pertanyaan yang lain mungkin dari teman-teman? Ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ada Ahda, ada Ustadz Agus Haryadi, Ashal, Dahria, Jibril, Ustadz Jibril. Dikumpulkan paling akhir kapan, Ustadz? eh Kalau antum sekarang semester berapa? Yang kemarin semester 6 ya? Kalau antum Desember. Kalau antum nanti masih Desember insya Allah. Tapi khusus Naila sama Afifah sama mungkin Ustadz Agus Haryadi yang ketinggalan juga. Itu kalau bisa intinya 16 SKS atau pertemuan itu selesai. Jadi makanya kelasnya itu tiap hari karena ngejar, ngejar buat mereka. Dan teman-teman yang hadir itu gak apa-apa ikutin aja, absensi jangan lupa karena itu penting buat support dari kalian gitu ya. Kalian tuh juga ibaratnya ngambil SKS namanya. Jadi kalau ada yang ngejar, kalian ngambil. Ngambil dalam artian apa? Ya ngambil kelasnya untuk dapat SKS-nya kayak gitu. Jadi convertnya kalian itu punya punya bahan yang bisa dikonversikan sebagai nilai yang diakui dalam konversi atau asesmen penilaian seperti itu. Zainab, ada Nur, ada Bintu Yasrullah, ada Syifa Nur Aziza. Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Saya harap ya kelas-kelas ini teman-teman yang hadir itu mampu bertanya, berdialog. Karena yang paling penting itu dialog kalian. Seperti tadi ya sama Ustadz Mas Mudi seperti itu. Ya nggak apa-apa, memang seperti itu dialog tuh. Apa berbicara, ngobrol santai ya, nggak harus terus-menerus soal hal-hal berat ya. Hal-hal santai pun bisa. Yang penting tuh terpancingnya kita untuk terbiasa berpikir kritik atau kritis. Tanpa itu teman-teman ya tidak akan mendapatkan apapun di jenjang pendidikan tinggi. Karena intinya mahasiswa itu adalah orang yang mampu berpikir kritis, mempertanyakan segala hal dan mencari jawabannya secara metode akademis ilmiah. Itu loh. Jadi jawabannya itu bukan berdasarkan asumsi belaka, melainkan penelitian dan apa namanya metode yang ilmiah supaya yang didapatkan itu benar-benar kemaslahatan untuk semua orang. Silakan ditutup. Naila atau Ustaz, Afifah yang nutup, silakan.
Sebelum tutup Ustaz, mau nanya tadi Ustaz menyinggung tentang absensi Ustaz. Ini saya ini yang paling rajin tidak ngisi absensi ini gimana ya? Berarti Masih antum masih. yang paling rajin tidak mendapatkan skor absensinya. Jadi masih bukan lah ya absensi ini. Tiap mana ada pertemuan tapi jarang absensi nih, Ustaz. Ya, kejar aja nih mumpung terbuka, absen aja. Makasih Ustaz. Ya, ya karena antum yang paling rajin nggak ngisi absen, ya antum yang paling rajin nggak dapat skor absen. Itu sebenarnya logika sederhana ya. Maksudnya, nah cara menjawab seperti itu kan butuh latihan. Kenapa nih bilang itu bagian dari kritik thinking? Ya seperti itu. Memang kritik thinking itu seperti itu. Ya silakan Afifah atau Naila ditutup. Afifah ada, Naila, Afifah ada, Afifah masih ngisi kajian. Ustaz ada Gimana? waktu nggak Ustaz untuk ini Ustaz bimbingan Ustaz? Apa ya? Antum aja nutup Ustaz. Silakan. Enggak maksudnya Ustaz ini ada nggak nanti waktu Ustaz kira-kira ada waktu untuk bimbingan yang kemarin yang saya Ada, antum belum minta. belum. Mintalah dulu lah Kalau di grup. nah kalau saya ada waktu kira-kira nanti yang waktu senggang lah kira 24 kalau jam Ustaz. kalau ini Ustaz 24 jam. kalau malam ini Ustaz ada waktu nggak kira-kira? Bisa, sekarang pun bisa. Sampai jam 3 pagi bisa. Nah, mumpung ini ada kan. Tapi nanti pakai apa? Pakai Zoom apa pakai Pakai Zoom ini anu? aja minjem sama admin bimbingan. Nanti terbuka juga kok. Kalau yang mau yang lain mau ikut juga nggak apa-apa. Sambil mau belajar nih karena Ya, belum pernah bimbingan. kalau antum ya silakan antum aja yang nutup kelas ini ya. Ya. Terima Tutup kasih Ustaz. teman-teman. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan atas beberapa mungkin pertanyaan saya pribadi dan mungkin dari Ustaz Oki sebagai narasumbernya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas kita dan senantiasa dalam lindungannya. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.